jadikan hukum itu sebagai alat taatmu. Kamu itu harus taat dengan hukum, tapi jangan takut dengan hukum. Kalau memang ada masalah-masalah hukum, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Bukannya kita tidak mau mengurusi hukum. Kadang kita akan bilang di masyarakat itu, oh pengacara yo enak, urip teko masalah wong. Loh bukan begitu loh. Karena saya meyakini perdamaian itu adalah puncak tertinggi hukum. Yang saya yakini bahwa bumi itu adalah amanah begitu, pinjaman. Kita ini menempati bumi sementara saja, tidak selamanya gitu. Dan ini tidak menjadi milik kita gitu. Dan apapun yang menjadi amanah kan pasti ada tanggung jawabnya. Karena kita itu hidupnya tidak cuma di dunia. Itu yang saya yakini, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu ada tanggung jawab besarnya di akhirat gitu. Zero waste ini juga satu bentuk kebaikan yang seorang muslim bisa lakukan. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita kerjakan gitu. Saya bikin sesuatu nih, kayak taruhlah kursi ya. Kursi atau tangga kecil buat di dapur gitu ya. Kita bikin itu bagus nih. Terus kita lihat taruhlah di IKEA. Mahalnya kan minta ampun ya. Kayak sakit hati gitu loh. Kalau kita beli tuh kayak, wah, karena saya bisa bikin kan, jadi gini aja masa sekian sih. Kayak nggak rela gitu nggak sih, kalau karena saya bisa bikin kan. Nggak rela gitu saya beli barang ini dengan harga segitu, sedangkan saya bisa bikin. Lebih kayak itu akhirnya, jadi itu makin menguatkan kita, wah ini hobi, dan kita senang gitu kan. Kita bikin dari kayu yang kayak gimana, jadi gimana, kayak wah puas banget. Kayak wah, bisa loh aku bikin gini. Jadi makin explore lagi, bikinnya nggak mungkin, ternyata bisa. Jadi makin senang gitu sih. Kayak hobinya lambat laun makin kuat, makin senang gitu. Kalau masalah rezeki, saya tetap yakin dengan yang di atas itu. Kayaknya sejauh ini yang saya alami, rezeki itu dari yang di atas itu, kalau pas kebutuhan banyak gitu, ada calteran lebih banyak. Itu kayaknya gawe memang takarannya banyak. Kalau pas kebutuhan kecil gitu kayaknya ya nggak ada calteran, di jalur ya juga sepi. Tapi saya jujur saya nggak pernah ngerti loh. Oh ya memang kebetulan kemek didik harus sing dhuwur wis diwaca. Ngeten. Sebenarnya ini adalah isyarat sains dari Islam kepada ilmu kedokteran bahwa ternyata menyusui itu bisa dilakukan oleh setiap wanita tanpa harus mengandung dan melahirkan terlebih dahulu. Dia bisa menjalani proses namanya induksi laktasi. Jadi dia bisa menghasilkan ASI walaupun tanpa pernah mengandung sebelumnya atau tanpa pernah melahirkan sebelumnya atau bahkan belum bersuami. Sebegitu adilnya Allah gitu. Bagi mereka yang mungkin belum pernah mencicipi rasanya mengandung dan melahirkan, Allah tetap memberikan peluang untuk seorang wanita tetap bisa menjadi ibu dengan menjadi ibu susu bagi anak orang lain. Nah, karena itu kenapa Buya Yahya menyatakan bahwa ini adalah isyarat bahwa Islam sebenarnya menerima ide Bang Asi syar'i. Kalau rezeki sih insya Allah, meskipun itu uang atau kesehatannya semua kan dari Allah. Selama kita berusaha ikhtiar, insya Allah ada jalannya. Kalau saya gitu. Sampai sekarang saya kalau buka buku kan saya simpan buku hasil usaha itu kan tambal ban bapak itu. Kayak nggak masuk akal. Buat bayar sekolah, buat istilahnya sanggup setiap hari itu kayak nggak masuk akal. Maka saya bilang sama anak-anak, loh kalau dipikir loh, kalau lihat buku, coba buku ini didelok hasil itu, kayak nggak masuk akal kita bisa sampai lulus SMA gitu. Jadi alhamdulillah saya meskipun pindah-pindah tempat tinggal itu kayak dipermudah, ngurus apa-apa itu dulu dipermudah, gampang gitu. Jadi kalau saya berprinsip itu, mungkin ini dari orang tua saya dulu ya. Jadi kalau kamu membantu orang, suatu saat anakmu akan dibantu, dimudahkan. Saya yakin itu. Kalau saya kadang saya balikan kepada orang tua ya. Mungkin kan orang tua itu sama orang tua baik. Bapak saya itu terutama kadang bahkan sampai untuk anaknya pun kayak wes lah gitu. Tapi kalau untuk orang lain sering bantu gitu. Meskipun kadang kayak usaha bapak lagi sepi, saya lagi sepi, tapi alhamdulillah nggak pernah sampai kekurangan. Kalau menurut saya itu sudah bersyukurlah mungkin dari situ. Kalau saya itu
Pas penumpang full kan ya senang ya, namanya driver ya. Kalau pas kosong ya ada dukanya. Kadang bensin udah mau habis tapi bukan ada penumpang lagi. Tapi ya enjoy ya. Pasti nanti di lain waktu, lain hari pasti diijoli sampai sing ngedum gitu, berisima begitu. Di waktu itu loh, zaman pandemi ya. Itu pandemi memang pernah satu PP tidak dapat orang sama sekali, satu pun nggak dapat penumpang. Ya kita sabar aja. Saya bisa bersabar, yang jelas satu saya punya Gusti Allah ya, pasti tadi dikasih jalan, tidak tahu dah ya, saya kembalikan ke sabar ya, kesabaran lagi. Terus kan juga saya kalau ikut-ikut majelis gitu kan, insya Allah kalau Anda sabar pasti ada rezeki dari mana saja. Ngoten, atau sih harus belajar bersabar. Kalau ngersulo katanya orang-orang yang sudah istilah ilmunya jero, lek ngersulo kan tuh rezekimu mesti dikurangi, ngoten niku. Kalau menurut saya itu emang harus apa yang kita suka dulu nih. Karena kalau kita suka, ketika ada sesuatu yang maksa buat kita belajar tuh kayak lebih gampang daripada yang nggak kita suka. Jadi kan karena saya suka kayu, ya udah kayak kita nerima pesanan terus kita ngerjakan Sabtu Ahad sembari Senin sampai Jumatnya kerja, itu masanya masih bisa karena ya udah kita seneng kok emang. Ya udah akhirnya walaupun nggak cuan juga maksanya tuh masih lebih gampang gitu. Jadi mesti ada hal yang kita suka dulu deh. Karena kan kalau kita suka, masanya gampang, akhirnya kan agak konsisten tuh. Nah, dengan konsisten tuh lama-lama juga skill kita nambah. Terus kesalahan-kesalahan yang dulu kita bisa perbaiki, ya lama-lama cuma sendiri udah pasti. Lebih cepat lah. Sukanya pertama adalah rasa syukur karena Allah mengizinkan kami menggarap ladang pahala ini. Memang tidak semua orang terpikir untuk memperjuangkan ASI. Karena itu kami punya rasa senang, rasa suka ketika banyak orang yang makin peduli untuk memperjuangkan ASI. Dan ketika tidak ada ASI yang cukup dari ibu kandung, mereka tetap mengusahakan ASI, tapi dari ASI ibu lain dengan proses donor ASI yang aman. Dan mungkin tangan saya pendek. Dan yang memperpanjang tangan saya itu adalah teman-teman ini, gitu. Jadi mengapa saya tetap membuat kelas belajar zero waste ini gratis? Karena saya selalu sampaikan, cara membayar terbaik dari gerakan ini adalah berkontribusi. Cara membayar terbaik adalah memperpanjang kebaikan yang ada di dalam kelas ini, di lingkungan mereka yang mereka bisa gapai gitu. Kalau sesama profesi sih ya saling mensupport ya, bisa tidak saling menjelek-jelekkan. Kalau biasanya kalau ada orang menjahit ke sini terus saya sudah nggak bisa menerima, ya saya sarankan ke penjahit lain. Biasanya saya gitu. Terus kalau biasa ada orang yang jahit ke sini menjelekkan penjahit lagi lain, kan biasa saya tegur. Dan mesti kita kan jahit, atau intinya seperti kita berobat ke dokter kan cocok-cocokan, intinya kan gitu. Jadi saya selalu bilang sama pelanggan kesini yang kadang menjelekkan sesama penjahit, saya bilang seperti itu kan, yang mana kita kan cocok-cocokan semua. Kalau memang sudah cocok di sana ya udah di sana. Jadi kalau ada kurang-kurang mending bilang sama penjahit, nanti kan bisa dibetulin daripada dibicarakan. Ya kalau itu sesama profesi ya biasanya gitu. Ya kalau di jalur trayek husnudon yang baik-baik aja sama teman, boleh ya. Tadi bukan husnudon ya, husnudon yang baik-baik aja sama teman-teman ya. Berdoa yang baik-baik aja untuk di jalur. Untuk teman-teman tim charter ya monggo dilayani yang baik-baik aja nih. Minta kemana itu monggo dilayani mawon. Jadi jangan mengecewakan yang nyalter. Kalau di jalur trayek yang penting kita servisnya bagus, gak pernah istilahnya nakal dengan ongkos dan lain-lain. Orang itu apal, oh itu motornya Pak ini apal. Biar pelanggan satu jadi dua, pelanggan dua jadi tiga. Kalau punya hobi itu jangan dimatiin deh, tetap dijaga. Kalaupun nanti nggak ada restu orang tua, simpan dulu deh. Orang tua jangan dikecewain nih, ikuti orang tua dulu. Nah sambil waktu kita cari celah nih, hobi kita mesti kita kilik-kilik terus nih, karena kita nggak tahu nih hobinya kedepannya bakal jadi apa. Sama ini kita mesti cari divergensi kali ya, kita mesti belajar sesuatu yang berbeda banget sama yang profesi kita sekarang. Misalnya kita kerjanya programmer,
hobi kita apa? Coding ya jangan. Maksudnya kita programmer, hobi saya apa nih? Jogging kayak atau memanah kayak. Jadi cari sesuatu tuh yang tolak belakang sama hobi kita sekarang deh. Nasib seseorang terkait hukum itu nggak ada habisnya loh, nggak ternilai dengan uang. Kalau kita kemudian jasa hukum mahal-mahal, bagaimana coba? Sementara kita tujuan kita kan ya harus disertai dengan niat membantu tadi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kembali lagi ke berangkatnya. Nah, kalau kemudian berangkatnya saja sudah yang dipikirkan uang, bagaimana saya bisa kaya? Saya begini loh, pengacara itu bukan jaminan orang menjadi kaya loh. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi pengacara deh, kayaknya begitu. Kadang-kadang kita nyaman seperti ini juga nikmat loh, gitu loh. Nikmat kan tergantung dari sudut pandangnya orang masing-masing. Gitu. Kita mau peduli atau tidak mau peduli, kerusakan di luar sana, kerusakan alam dan lingkungan akan terus terjadi. Dan bertambahnya kesadaran kita, kecepatannya tidak pernah selaras dengan kerusakan alam yang harus kita bayar nantinya. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk paling tidak minimal riset ya, mencari tahu sebetulnya ada apa dengan kondisi bumi kita saat ini, dan carilah alasan yang kuat ya bagi teman-teman untuk mulai bergerak. Dan saya yakin bahwa seorang ibu itu adalah kunci perubahan di rumah. Jadi apapun yang diputuskan ibu, apapun yang diedukasi oleh ibu kepada keluarganya, itu dampaknya luar biasa. Dan kita mungkin berpikir bahwa cuman satu ibu gitu ya. Tapi ketika satu ibu ini berdaya, insya Allah bumi akan terjaga. Bumi itu tidak membutuhkan manusia-manusia, perempuan-perempuan yang sempurna, tetapi bumi ini sangat berterima kasih kepada mereka yang mau berusaha. Kita tidak perlu buru-buru mengubah dunia, karena perubahan diri kitalah yang paling utama. Bagi saya, wanita adalah penyambung hidup. Baik dengan proses mengandung itu sendiri, melahirkan dan bahkan menyusui. Terlebih masa menyusui yang dia adalah pondasi bagi kesehatan fisik dan mental anak untuk jangka panjang. Karena itu kita harus mendukung seorang wanita agar dia bisa berdaya menyusui. Karena pemberdayaan wanita sejati adalah ketika dia berhasil menyusui anaknya. Karena itu seluruh lapisan masyarakat, yuk kita rangkul para ibu, kita hormati, hargai, dan kita penuhi kebutuhannya secara lahir batin agar dia bisa menjadi penyambung hidup bagi generasi kita selanjutnya.